Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. PKS beri opsi ke Anies Pilkada Jakarta jadi kader atau wakil dari PKS. Wah, kok Anies Baswedan ditekan begitu kan ya? Anies Baswedan ditekan-tekan seperti itu, tidak ada pilihan lagi begitu kan? Ya menurut saya pribadi nggak usahlah menjadi kader PKS ya. Anies Baswedan nggak usah menjadi kader partai di situ begitu. Makanya kalau didukung oleh partai ya silakan, tidak didukung oleh partai ya silakan. Itu aja kok repot. Nampaknya PKS ini sudah diambang kebingungan mereka begitu. Salah satunya karena di DKI Jakarta menjadi partai pemenang, ya sudah kalang kabut mereka menyodorkan kader-kader mereka. Padahal itu di daerah. Bagaimana kalau mereka menyodorkan menjadi seperti PDIP menang di parlemen begitu kan? Semakin ya mungkin ya orang-orang akan melihat wah ini apa PKS ini begitu kan. Makanya saya berasumsi begini ya, Anies Baswedan tidak perlulah ditekan-tekan seperti itu begitu kan. Bagi kami ya kalau mereka masuk kepada masuk kepada menjadi kader ya silakan begitu. Bahkan ini PKS usung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024, Anies Baswedan diberikan dua opsi. Jika ingin diusung oleh PKS yaitu masuk jadi kader atau wakil dari PKS. Ya itulah pilihan mereka begitu kan ya. Nampaknya Anies Baswedan santai-santai aja di situ begitu. PDIP sama PKB aja sih udah cukup kalau mau nyalon. Betul. Kalau betul begitu kalau mereka mengusung Anies Baswedan. Bahkan ada yang mengatakan karena ambisi bakal dipertimbangkan. Gue sih setuju wakilnya dari PKS. Toh PKS di Jakarta lagi berjaya. Emang harusnya gini Anies plus PKS menyala. Ya jadi begini. Kalau PKS dengan Anies Baswedan mereka bertolak belakang, pendukung-pendukung mereka repot ya. Pendukung-pendukung mereka repot. Mau dukung PKS ya ada Anies Baswedan mungkin. Salah satunya bahwa efek dari Anies Baswedan di situ di Pilpres 2024 itu sangat luar biasa pada PKS. Jadi orang-orang akan melihat ya, wah kalau ini pecah misalnya, ya saya kira PKS tidak akan punya keuntungan seperti Anies Baswedan. Karena ya keuntungannya mereka kan partai begitu kan. Ya salah satunya adalah pendukung-pendukung dari Anies Baswedan akan enggan untuk memilih PKS. Kan begitu logikanya. Makanya komentar-komentar dari netizen banyak sekali begitu kan. Ada yang mengatakan ya sebaiknya mungkin Anies masuk PKS ya meski kurang pas juga. Tapi masuknya Anies ke PKS mungkin bisa berubah rasa PKS sendiri. Sama seperti dulu keluarnya dari nongkot PKS lama. Ini komentar dari netizen. Mana mau jadi ya kader partai. Jelas-jelas waktu konvensi Capres Demokrat 2017 lalu saja dia nggak mau jadi kader Demokrat. Jadi tidak ada masalah sebenarnya mau jadi kader kayak mau dia apa dan sebagainya begitu kan. Ya kenapa sih semua partai itu saya kira yang menjadi militansi pemikiran untuk anak muda. Kenapa kok saya lebih tertarik pada Partai Nasdem begitu kan ya. Karena dari pemikiran Partai Nasdem itu siapapun kadernya, siapapun non kader mereka, kalau mereka terbaik kepada bangsa dan negara, mereka akan didorong begitu kan. Anies Baswedan menjadi calon presiden karena mereka bukan kader sendiri, tetapi mereka melihat potensi Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya dari Partai Nasdem itu tidak melihat itu begitu kan. Coba kalau yang lain ya pasti melihat ini karena bukan kadernya, karena ini melihat karena mereka kadernya dan sebagainya. Orang kan melihat bahwa mencela di situ begitu kan ya. Saya kira pemikiran yang paling tepat saat ini adalah Partai Nasdem begitu kan ya. Jadi mereka diam santai begitu kan mengamati. Justru kalau mereka mendorong Anies Baswedan, Partai Nasdem punya keuntungan luar biasa. itu yang kemudian lihat begitu kan ya, secara demokrasi oke lah PKS untuk maju di situ begitu ya sebagai partai pemenang di DKI Jakarta. PKS beri opsi ke Anies Baswedan Pilkada Jakarta jadi kader atau wakil dari PKS ya. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan Dewan Pimpinan Pusat DPP telah mengusulkan nama Sohibul Iman sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Namun Iqbal memberikan dua opsi ya bagi Anies Baswedan jika ingin diusung oleh partai pemenang pileg di Provinsi Jakarta ini. Iqbal menyebutkan PKS ya siap untuk mengusung wakil ketua Majelis Syuro Partai Sohibul Iman menjadi pasangan Anies Baswedan. Hal itu akan menjadi bahan pertimbangan. Di sisi lain, Iqbal menyampaikan PKS tak bisa mengusung paslon gubernur dan wakil gubernur sendiri sehingga perlu berkoalisi dengan parpol lain. Hal itu jika Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari parpol lain ya maka Sohibul pun siap menjadi cawagumnya. Kalau Pak Anies ya nggak berkenan maju Sohibul Iman disiapkan sebagai calon gubernur, ya kalau Anies dapat dukungan partai dan maju, Sohibul Iman siap jadi calon wakil gubernurnya. Maka Syuro ya Majelis Syuro di situ begitu kan ya, Sohibul Iman sebagai bakal calon Jakarta dari PKS. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita amati begitu pernyataan dari PKS bahwa kalau Anies Baswedan punya partai mereka ingin mengajak ya menjejaki wakilnya, bisa saja ini PKS untuk menjadi wakil ya terbuka di situ begitu, akan mendukung di situ. Saya kira nggak usah lah, Anies Baswedan tetap menang kok begitu kan ya. Karena apa? Karena begini, pendukung Anies Baswedan di Jakarta itu adalah pendukung PKS sebenarnya. Maka pendukung PKS yang ada di Jakarta itu pendukung Anies Baswedan. Bisa saja begitu kan. Makanya ini yang kemudian orang-orang akan melihat potensi-potensi itu begitu. Saya kira sampai hari ini PKS saya tidak yakin sih sebenarnya. Walaupun Sohibul Iman resmi maju sebagai calon di situ, ya nampaknya bagi kami bagaimana dengan masyarakat, elektabilitas, mau jualan apa begitu kan ya. Di DKI Jakarta ketika 2017 22 ketika Anies Baswedan memimpin, mereka akan menjustis ini adalah program Anies Baswedan, bukan program dari partai PKS. Kan begitu, apa yang dipromosikan begitu kan ya, mau dipromosikan sana sini, yang dilakukan di situ adalah Anies Baswedan kok begitu. Makanya Anies Baswedan lebih gampang bercerita karena mereka incumbent. Incumbent itu sangat mudah sekali begitu ya. Makanya dalam beberapa berita ini diceritakan ya. Bahkan Mabruri mengatakan Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020. Menurutnya di bawah kepemimpinan Sohibul ya PKS mengalami kenaikan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara 6,77 pada 2015 dan 11 ya 11,49 juta suara dan atau meningkat 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi 2019. Mabruri juga menuturkan Sohibul juga tidak dikenal sebagai cendekiawan muslim. Selalu ya selain itu kata dia Sohibul memiliki banyak pengalaman sebagai pemimpin. Salah satunya sebagai rektor Universitas Paramadina. Ini ya nampaknya pertarungan politik PKS dengan Anies Baswedan ini menjadi rebutan begitu kan. Yang menjadi rebutan di situ bahwa bisa saja nanti wakil dari Anies Baswedan itu dari PDIP. Nggak jauh beda dengan itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.